orang banyak kan gitu. Jadi sebenarnya secara kebudayaan belum legal juga pemilu ini kan gitu, tapi oke, enggak apa-apa PPN kalau enggak ada masalah. Nah, benernya dewe adalah ngakunya benernya orang banyak, tapi sesungguhnya yang dilakukan adalah benernya dewe, betul nggak? Pertarungan untuk bikin undang-undang RUU segala macam itu sebenarnya kan adalah pertarungan antara benernya dewe dari fraksi-fraksi yang ada untuk nanti disahkan sebagai benernya orang banyak. Padahal rakyat secara kebanyakan tidak mengerti apa-apa mengenai undang-undang yang kata benernya orang banyak. Nah, maka yang bisa menyelamatkan adalah ketiduran masyarakat terhadap benar yang terjadi, benar yang benar-benar. Nah, ini diskusi benar ini dicari terus. Makanya kita bikin Kenduri Cinta ini supaya kita tetap berpegang kepada benar kang sejati, benar yang sungguh-sungguh, the true truth, apa bahasa Inggrisnya berapa? The true truth, ya, the real truth, ya, the real truth. Itu ya kira-kira Mas ya. Oke. Jadi cukup jawabannya seperti itu. Kita sekarang sedang dalam hidup di dalam klaim terhadap benernya orang banyak, padahal masih belum benernya semua orang, belum benernya kebanyakan orang. Maka kewajiban kita bukan sebagai orang Indonesia, tapi sebagai umat manusia yang ingin anak cucu kita selamat, yang ingin kita sendiri istiqomah di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus-menerus melalui Kenduri Cinta ini mencari kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu bisa langsung diambil dari Perjanjian Baru, bisa diambil langsung dari sejarah kita, bisa langsung dari Al-Quran, terserah, atau lewat Gunung Lawu, terserah Anda, tidak ada masalah. Yang dicari nanti, yang diuji nanti outputnya apa. Kalau Pak Wijayanto dia apal ayat-ayat, apal udah langsung dia, gitu loh. Dan Pak Wijayanto termasuk orang yang menjadi contoh betapa bergunanya ayat-ayat itu kalau orangnya mau seperti Pak Wijayanto. Kalau kayak saya nggak begitu apal, karena saya termasuk manusia zaman dulu aslinya, yang aslinya tidak memerlukan kitab-kitab itu. Itu teman sekalian ya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan Anda ini di dalam hati Anda selalu berputar energi di mana kebenaran Tuhan yang sejati itu menjadi kendali hidup Anda semua. Jadi Anda di kantor, di rumah, di kampung, dimanapun itu terbimbing oleh aura itu, terbimbing oleh energi itu, dan Anda akan jadi pemimpin hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terus ayat udah ya? Udah dijawab ya, oke. Saya persilakan berikutnya. Atau saya mohon respon dari Mas Wijayanto sama Mas Sabran dari dua pertanyaan ini. Nah. Sebenarnya mendasar itu semuanya. Sebelum itu semuanya sebenarnya radar-radar, sinyal-sinyal frekuensi semuanya yang disampaikan Cak Nun itu dialami juga oleh orang-orang yang belum jauh dari kita. Artinya generasi-generasi sekarang yang Nabi Adam yang historis susah dicari fosilnya itu. Tapi kalau misalnya kontak-kontak batin itu bisa saja kita buat tanpa harus punya handphone, punya itu bisa. Artinya kita nggak punya BlackBerry saja bisa kontak batin. Misalnya kok tiba-tiba saya ini makan tersedak, oh ternyata anak saya sakit, bisa. Nanti saya cari kalau perlu. Saya agak sih tahu, coba dari garis tangan aja bisa ditebak sifat-sifat seorang kan, ya. Itu namanya ciriologi. Dari pupil mata bisa, dari kelenjar kening bisa, dari bentuk rambut bisa, dari tulisan bisa. Tulisan itu adalah ekspresi dari semuanya, jadi bisa. Ada yang mau saya tebak mungkin? Dari garis tangan bisa enggak? Ada yang mau? Oke, tolong ke sini ya. Agak megapnya agak gini supaya saya kelihatan garis tangannya, ada ketegasan. Oke, semuanya merapat 4, kemudian enggak 1 ya. Sekarang saya agak cepat supaya saya melihat aura itu. Tek tek ya. Saya sekali yuk. Tek tek ya, sudah. Satu sifat sudah tertebak. Anda sangat penurut. Fakta enggak? Bener enggak? Bener enggak? Nah, itu saya bisa 10 sifat yang tidak ada debat, tidak bisa didebat gitu. Enggak ada hubungan.
yang nyuruh sabar kerjain yang di depan itu. Enggak ada hubungannya. Oke, saya sekalian, Umar bin Khattab, mohon maaf supaya Anda kapan-kapan saya ingin memaknai itu, ada namanya alam nasut, ada namanya alam jabarut, ada alam lahud, dan ada namanya alam misal, itu yang disebut dengan kita ini kan connect itu dengan alam namanya alam ya alam nasut saja. Tapi juga ada alam misal yang connectnya tidak dengan fisikly. Misalnya kalau di seberang sana kok ada bunyi meong, meong itu bunyi gajah atau bunyi kuda kira-kira? Halo? Nah itu namanya, itu alam misal. Kita tidak melihat, kita tidak ada kontak, tapi dari suaranya saja bisa ini. Listrik ini, saudara sekalian, ini ada arusnya nggak? Nyatanya bisa nyala. Tapi bisa lihat nggak? Oh nggak percaya, sekarang salah satu maju saya strum, coba ini. Biar rambutnya bisa keriting kayak ya. Enggak gua enggak apa-apa, bagus. Rambut orang itu kalau rambutnya keriting cenderung hemat, itu secara psikologis, karena dapat apa-apa nggak langsung hilang, disimpan dulu ya. Dan orangnya biasanya berbelit-belit. Ditanya rumahnya mana, tahu Casablanca, oh, terus Sudirman tahu kiri, oh 15 kilo, oh sampai Parung, oh berarti nah ini belit-belit. Ada rumah tingkat, ini miliknya Pak RW, sebelahnya. Nah, sebelahnya ada rumah kecil, lah itu miliknya tetangga saya, lah belakangnya. Belakangnya kan ada sungai, lah itu ada jembatan bawahnya. Soalnya jembatan di Tumpang sana lewatnya, nah, itu biasanya rambutnya keriting. Ada kelebihan dan enggak ada. Dan hemat, orangnya hemat karena apa? Karena kuliah nggak usah bawa tas, karena pulpen bisa dimasuk-masukin. Kalau rambut lurus itu cenderung orangnya lugas, terus terang, dan biasanya pintar. Karena rambut saya lurus. Rambutnya keriting ya, itu salah letak. Oke. Enggak. Harusnya di kaki biasanya gitu. Nah, jadi sekalian, saya ingin ada alam nasut, ada alam jabarut, ada alam itu. Jadi kontak rohani itu bisa. Jadi kita berasa terhadap sesuatu yang ini, bahkan Umar bin Khattab, saya langsung aja biar ini udah terlalu malam. Saya besok soalnya harus ngisi training. Jauh-jauh lebih basah dari ini. Saya ngasih motivasi apa ke pimpinan bank di Jakarta, besok saya harus kasih training. Terus terang saya 1 jam di sana itu sama dengan waduh luar biasa ngajar. Nggak usah iri. Memang nasib orang beda-beda, nggak usah. Itu masalah perbedaan kasta tadi. Singkatnya gini. Misalnya Umar bin Khattab itu ngirim pasukan, singkatnya begini, ngirim pasukan di dekat Persia. Tiba-tiba Umar bin Khattab itu, ini orang dahulu banyak sekali ya, apalagi kapan-kapan kita bicara tentang Musa itu luar biasa. Nabi Musa alaihissalam itu luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ini ketika dia ngirim pasukan, tiba-tiba dalam khutbahnya dia teriak-teriak sendiri. Di tengah-tengah khutbah langsung teriak-teriak, turun. Maka yang mendengarkan khutbah heran, ini apa kok khutbah di tengah-tengah khutbah nggak ada koneknya, nggak ada apa-apa, langsung turun gitu. Jadi baru-baru ceramah terus langsung apa enggak, itu untuk membuat itu. Tapi itu Nabi Muhammad bagus sekali. Jadi untuk memecah suasana penting seperti itu.